pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta kepada Satria atau ketua kelas untuk memimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran ini, marilah kita membaca doa bersama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga kita dalam melakukan proses pembelajaran ini selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selamat pagi, apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan mengecek absensi anak-anak terlebih dahulu. Dani Aitsatria, Ada, Bu. Nasran Abdidi, Ada, Bu. Aldi Febriadi, Ada, Bu. Alda Desi Desanti, Ada, Bu. Saurelia Ramadan, Ada, Bu. Imanda Amelia. Ada. Dalam melakukan proses pembelajaran ini, Ibu harap peserta didik atau anak-anak semuanya dapat mengikuti pelajaran dengan baik serta seksama agar dapat menghasilkan hasil belajar yang tinggi. Sebelum melakukan pembelajaran ini juga, Ibu mengarahkan anak-anak untuk membaca buku terlebih dahulu selama lebih kurang 5 menit agar dapat meningkatkan tingkat literasi pada siswa. Ibu bagikan ya bukunya. Baik, untuk bukunya dibaca lebih kurang 5 menit saja. Untuk itu Ibu akan mempersiapkan media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran ini. Baik, untuk kegiatan literasi ini sudah selesai. Diharapkan dengan anak-anak sudah membaca buku akan menambah wawasan serta ilmu yang telah dibaca tersebut. Untuk selanjutnya kepada ketua kelas untuk menemukan bukunya kembali. Baik, sebelum kita memasuki subbab yang selanjutnya, di sini Ibu akan bertanya kepada anak-anak semuanya, apakah ada yang mengingat tentang materi minggu kemarin? Saya, Bu. Ya, baik, Saurel. Materi kemarin mengenai pubertas pada masa remaja. Ya, betul sekali. Apakah ada yang lain yang ingin menjawab? Saya, Bu. Materi kemarin usia pada remaja, mengenai usia pada remaja. Ya, baik sekali ya. Jawabannya sangat betul. Nah, pada minggu kemarin kita mempelajari mengenai pubertas pada masa remaja, yang dimana materi tersebut setiap manusia yang ada di bumi ini atau hidup akan merasakan masanya pubertas atau masa dewasa. Nah, diketahui bahwa pada masa remaja ini atau pubertas terjadi pada usia 10 sampai 19 tahun. Masa remaja ini juga akan mengalami banyak perubahan, baik itu dari eksternal maupun internal dari seseorang tersebut. Pada bab selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri fisik remaja pada masa pubertas bagian 2. Nah, di mana sebelum memasuki atau memahami materi tersebut, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai indikator pembelajaran serta tujuan pembelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang pertama, indikator pembelajaran 3.2.1 menjelaskan ciri-ciri fisik pubertas pada laki-laki dan perempuan. Yang kedua, 3.2.2 peserta didik dapat membedakan ciri-ciri fisik pubertas pada laki-laki dan perempuan. Kemudian, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan kegiatan mengamati, peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri fisik pubertas pada laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan membaca teks berjudul Ciri-ciri fisik remaja pada masa pubertas bagian 2, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materinya. Sebelum kita memasuki materinya, di sini gua akan bertanya nih, siapa yang tahu tentang masa remaja itu apa ya? Saya, Bu. Baik. Masa remaja adalah
peliharaan manusia dari anak-anak menjadi dewasa. Ya, betul sekali ya. Itu masa peralihan, bukan masa peliharaan. Nah, diketahui juga ciri-ciri masa remaja ini terbagi menjadi dua. Ciri-ciri masa fisik remaja laki-laki dan ciri-ciri fisik remaja pada perempuan. Masa remaja adalah di mana masa yang terjadi pada usia 11 sampai 19 tahun. Semua manusia pasti akan mengalami masa pubertas pada hidupnya. Pada masa pubertas, seseorang juga pasti akan mengalami perubahan-perubahan fisik yang ada pada dirinya. Seperti nih, Ibu contohkan ya, ciri-ciri fisik remaja pada laki-laki, yaitu contoh yang pertama, masa otot semakin bertambah. Di mana yang pada sebelum masa pubertas, otot-otot pada laki-laki belum terlihat, tetapi pada masa pubertas dia pasti sudah terlihat atau membentuk luka-luka tubuh yang ada pada dirinya. Yang kedua, tumbuh bertambah berat dan tinggi. Dan yang ketiga, jakun mulai tumbuh dan tampak. Di mana sebelum dia melakukan masa pubertas, sebelum mulai masa pubertas, jakun belum ada dan belum nampak. Dan yang keempat, suara menjadi lebih berat atau lebih ringan. Jadi yang dulunya sebelum masa pubertas suaranya masih imut-imut nih. Nah, jadi pas dia memasuki masa pubertas, pasti dia suaranya sudah berat dan sudah ringan gitu ya. Nah, yang terakhir pada ciri-ciri fisik remaja laki-laki yaitu biasanya tubuh kumis. Nah, pasti anak-anak semuanya sudah pernah ya melihat kumis bapak-bapak atau yang sudah mengalami masa pubertas pada intinya ya. Nah, kemudian setelah kita mempelajari ciri-ciri fisik remaja pada laki-laki, nah selanjutnya kita akan mempelajari mengenai ciri-ciri fisik remaja pada perempuan. Nah, yang pertama yaitu masa otot semakin bertambah. Nah, jadi di ciri-ciri fisik remaja laki-laki maupun perempuan terdapat perubahan fisik yaitu masa otot semakin bertambah. Nah, yang kedua, tumbuh bertambah berat dan tinggi. Yang dulunya kecil sekarang akan menjadi tinggi ataupun besar. Yang dulunya ya pokoknya gitu ya, pokoknya ada bertambah dan berkembangnya. Kemudian suara berubah menjadi lebih nyaring juga dan menjadi lebih berat juga. Kemudian tubuhnya jerawat. Nah, biasanya pada masa-masa siklus haid itu pasti akan terjadinya jerawat, tumbuhnya jerawat pada muka-muka seseorang, baik itu laki-laki maupun perempuan. Dan kemudian keringat semakin banyak. Nah, gitu ya anak-anak semuanya. Kemudian di sini Ibu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya mengenai materi ciri-ciri fisik remaja pada masa pubertas bagian 2. Nah, jika ada yang ingin bertanya, Ibu persilakan dan tolong angkat tangannya. Saya, Bu. Baik, saya persilakan kepada Alda untuk bertanya. Apakah tumbuhnya jerawat pada muka seseorang, hal tersebut menunjukkan bahwa seseorang tersebut sudah pubertas? Ya, betul sekali ya. Jadi, tumbuhnya jerawat pada remaja laki-laki atau perempuan itu merupakan salah satu ciri fisik yang dipunyai yang menandakan bahwasanya seseorang tersebut sudah remaja. Baik, untuk selanjutnya apakah ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Baik, saya Ibu persilakan. Jika umur 8 tahun, apakah seseorang tersebut sudah dikatakan pubertas? Baik, pertanyaannya sangat bagus sekali. Jadi untuk umur 8 tahun seseorang tersebut belum terjadinya pubertas, dikarenakan diketahui bahwa ibu tadi sudah menyampaikan bahwasanya seseorang sudah mengalami pubertas apabila umur 10 sampai 19 tahun. Jika belum umur 10 atau kurang dari 10, baik itu 8 atau 9 tahun, berarti seseorang tersebut belum terjadinya pubertas atau belum merasakan pubertas. Jadi pada intinya pertanyaan tersebut adalah belum pubertas ya, saudara. Baik, berikan apresiasi terlebih dahulu bagi yang sudah bertanya. Baik, setelah kita bertanya atau saling sharing mengenai ciri-ciri fisik pubertas pada laki-laki dan perempuan, di sini Bu akan membagikan LKPD kepada anak-anak semuanya, yaitu akan menjawab soal dan Ibu akan membagi kelompok
Jadi di sini kan ada 6 siswa ya, 6 peserta didik. Jadi Ibu akan membagi 3 kelompok yang terdiri dari satu kelompoknya terdiri 2 peserta didik. Jadi langsung saja ya Ibu akan membaginya, yaitu kelompok pertama Satria dan Aurel. Yang kedua ada Aldi dan Alda. Dan yang ketiga ada Nazlan dan Imanda. Nah, untuk pengerjaan diskusi ini Ibu beri waktu selama 10 menit dan nanti duduknya langsung sesuai sama kelompoknya saja ya. Kemudian untuk apabila sudah selesai Ibu meminta kepada salah satu perwakilan kelompok untuk maju di depan kelas untuk mempresentasikan hasilnya ya, atau dibaca gitu ya. Nah, langsung saja Ibu bagi ya KPD-nya. Nah, sebelum kita mengerjakan LKPD atau melakukan diskusi, Ibu ada video pembelajaran nih agar peserta didik lebih memahami serta menguasai materi mengenai ciri-ciri fisik pada remaja laki-laki dan perempuan. Itu mohon disimak ya dengan baik dan seksama. Perhatikan ya. Baik, sudah selesai ya video pembelajarannya. Semoga dengan adanya video pembelajaran ini kalian lebih menguasai serta memahami tentang materi hari ini. Selanjutnya langsung saja ya, Ibu akan membagi LKPD yang Ibu sudah bilang tadi untuk dikerjakan dengan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin. Baik, untuk kegiatan diskusi ini sudah selesai ya. Jadi Ibu meminta kepada salah satu perwakilan kelompok untuk maju di depan kelas untuk mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan. Baik, Ibu minta kepada kelompoknya Imanda dan Nazlan salah satunya untuk maju ke depan kelas. Ya, langsung saja dibaca. Menurutmu apakah Dede sudah berada pada masa pubertas? Ya, jika ya, apa ciri-ciri fisiknya? Jelaskan. Tumbuhnya kumis. Baik, jawabannya sangat betul dan tepat ya. Untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok Satria dengan Saurel. Boleh maju di depan kelas. Menurutmu apakah Dedi sudah berada pada masa pubertas? Ya, Dedi sudah berada pada masa pubertas. Jika iya, ciri-ciri fisiknya jelaskan. Ciri-ciri fisik yang sudah dirasakan Dedi yaitu pernah merasakan mimpi basah. Baik, terima kasih ya, jawabannya sangat bagus. Untuk kelompok yang terakhir yaitu kelompok Alda dengan Aldi. Salah satu perwakilannya boleh maju ke depan kelas. Menurutmu apakah Dede sudah berada pada masa pubertas? Ya, Dede sudah dikatakan memasuki masa pubertas, dikatakan sudah berusia 11 tahun. Baik, terima kasih jawabannya sangat tepat dan jelas. Terima kasih kepada peserta didik yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada lembar LKPD. Semoga kalian paham ya akan adanya ciri-ciri fisik pada pubertas laki-laki dan perempuan. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran pada hari ini, apakah ada peserta didik yang ingin menyimpulkan tentang pembelajaran ciri fisik laki-laki dan perempuan? Jika ada, tolong angkat tangannya ya. Saya, Bu. Baik,
Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Adapun ciri fisik laki-laki yaitu masa otot bertambah. Baik, sangat bagus sekali ya. Untuk selanjutnya apakah ada yang ingin menyimpulkan juga? Saya mau ciri-ciri fisik perempuan berguna jerawat. Baik, sangat bagus sekali ya. Bahwasanya berarti peserta didik mampu atau cukup memahami mengenai materi ciri fisik remaja pada masa pubertas. Nah, selanjutnya kita memberikan aplaus terlebih dahulu untuk kita semua. Nah, untuk LKPD tadi mohon dikumpulkan melalui ketua kelas kepada Ibu untuk dinilai. Terima kasih. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, alangkah sebaiknya kita berdoa. Doa mulai. Baik, terima kasih ya atas pembelajaran hari ini. Semoga dengan pembelajaran hari ini dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan untuk kedepannya. Saya selaku guru kelas hari ini meminta maaf apabila ada salah kata. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan ya, Nana. Ya.